Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Yuliana Tania. Di video kali ini aku mau membahas spesifik tentang gimana prosesnya aku ke dokter Kunjayanata. Karena banyak juga yang DM aku tanya gimana caranya aku bisa daftar ke sana dan di sana itu ngapain aja, harus mempersiapkan apa aja. Jadi di video kali ini aku spesifik mau bahas tentang gimana caranya ke dokter Kunjayanata. Untuk yang belum tahu, jadi dulunya itu aku pernah jerawatan super parah kayak gini, sampai akhirnya aku bisa sembuh kayak gini. Itu semua berkat dokter Kunjayanata dan obat Roacutin yang menurut aku super ajaib. Aku ada bikin review tentang obat Roacutin, khusus bahas tentang obat Roacutin. Kalau kalian tertarik videonya bisa nonton, nanti aku akan taruh di link bawah. Untuk infonya dulu, aku ke dokter Kunjayanata itu dari tahun 2015 sampai 2016. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang udah berubah, tapi aku lihat di review-review yang terbaru mostly masih sama aja sih caranya. Banyak orang yang dari luar Jakarta, bahkan dari luar pulau, spesifik ke Jakarta tuh cuman mau berobat ke dokter Kunjayanata, termasuk aku. Jadi aku tuh tahu banget gimana effortnya kita kayak mempersiapkan dari segi materi, harus bayar tiket pesawat, belum lagi kalau nginep dan biaya lain-lainnya di sana. Jadi kita tuh benar-benar berharap kan supaya bisa konsultasi dengan lancar dan bisa dapetin obat yang benar-benar bisa menyembuhin jerawat kita. Untuk kalian juga yang sedang berobat di dokter Kun, boleh banget share komen-komen di bawah supaya kita bisa saling berbagi informasi tentang dokter Kunjayanata yang terbaru. Untuk lokasinya, dokter Kunjayanata itu di sini, di Jakarta Selatan. Lokasinya tuh deket banget sama Senayan City Mall, Sensi. Jadi pas dulu aku kalau datang terlalu awal, aku main dulu di Sensi. Kalau pas udah deket jam-jam mau konsultasi, baru aku ke dokter Kunjayanatanya. Untuk cara daftarnya, menurut aku emang butuh sedikit perjuangan karena line teleponnya dokter Kunjayanata tuh selalu sibuk. Tapi kalau kalian beruntung mungkin aja bisa langsung diangkat. Tapi dulu tuh aku udah telepon dia bahkan berpuluh-puluh kali baru diangkat sama si susternya. Nomor teleponnya tuh ini, ada juga di Google kalau kalian mau cari. Setahu aku dulu kalau kalian itu bukan orang Jakarta nggak bisa daftar lewat telepon, jadi kayak harus datang on the spot dan daftar pada saat itu juga. Tapi kalau kalian bukan orang Jakarta kayak aku, kita tuh bisa telepon dulu susternya. Waktu itu aku telepon susternya dan dapet 2 minggu setelah aku telepon, dan aku langsung iyain. Jadi semua tiket pesawat dan penginapan tuh ngikutin jadwal aku ke dokter Kunjayanata. Dan aku itu nggak tahu apakah ini masih seketat dulu atau enggak, tapi susternya itu ngecekin KTP aku dan ngecekin boarding pass pesawat aku untuk mastiin aku tuh bukan orang Jakarta. Pas udah sampai di sana, emang beneran si susternya itu ngecekin KTP sama boarding pass aku. Terus nggak lama dipanggil buat konsul. Dan di sana itu nggak kayak di dokter-dokter kulit pada umumnya. Biasanya kita kan konsultasi one to one gini kan. Tapi di sana tuh nggak. Jadi kalian tuh bakalan dikumpulin. Biasanya sama pasien, kalau kalian memang pasien baru, dikumpulin sama semuanya tuh pasien baru. Orangnya tuh sekitar 8 sampai belasan, masuknya rame-rame. Dan kemudian si dokter Kunjayanata tuh bakalan jelasin jerawat itu gimana, pantangannya tuh apa aja. Pokoknya bagi dokter Kunjayanata, pantangan paling besar tuh kita nggak boleh facial. Kita tuh sama sekali nggak boleh facial dan mencetin jerawat. Dan waktu itu tuh ditunjukin juga fotonya orang yang jerawatan super parah, tapi yang satu ini pernah facial, suka facial, dan yang satu ini nggak suka facial. Pas jerawatnya ini sama-sama sembuh, yang nggak suka facial kulitnya tuh super mulus kayak kulit nggak pernah jerawatan sama sekali. Tapi buat yang suka facial dan suka mencetin jerawat, bakalan meninggalkan noda kayak bopeng-bopeng gitu. Dan kalau udah bopeng tuh susah banget untuk ngilanginnya, karena krim-krim itu nggak bisa untuk ngilangin bopeng. Jadi untuk ngilangin bopeng ini perlu tindakan khusus, contohnya kayak RF dan sebagainya itu. Pokoknya ribet, jadi jangan pernah pencetin jerawat, jangan pernah. Dan enaknya, dulu aku kalau di dokter lain tuh pasti banyak pantangan makanan, kayak gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh makan kacang, gak boleh makan minyak-minyak dan semuanya. Tapi di dokter Kunjayanata nih sama sekali gak ada pantangan makanan. Dia itu bilang kacang itu baik, semuanya makan aja, gak ada masalah. Pokoknya habis si dokter Kunjayanata ini presentasiin semuanya itu, kita tuh bakalan dicekin mukanya satu-satu. Dan tips dari aku, kalau kalian kesana dan kepingin cepat, lebih baik duduknya itu di kiri. Jadi pas masuk pintu kita tuh duduk paling kiri ujung sana gitu. Karena dokter Kunjayanata biasanya mulai ngecekinnya tuh dari kiri. Jadi kalau kalian duduknya di kanan, otomatis kalian bakalan nungguin semuanya selesai dicek baru giliran kalian.
Jadi pas itu tuh dicekin satu-satu wajahnya gimana dan diresepin per masing-masing orang butuh obat dan butuh krimnya apa aja. Nah untuk sabun cuci muka sebenarnya dokter Kunjayanata tuh nggak mewajibkan harus pakai sabun cuci mukanya dia. Dia tuh bilang kalau memang kalian udah punya sabun cuci muka yang cocok itu nggak apa-apa. Tapi pas itu aku juga beli sabun cuci mukanya dia. Enaknya juga dari dokter Kunjayanata ini, biasanya kan ada dokter-dokter yang kayak selalu saranin untuk konsultasi terus-terusan setiap bulan rutin. Tapi dokter Kunjayanata ini enggak, dia tuh bahkan bilangnya kalian jangan konsultasi setiap bulan. Mungkin karena pasien dia tuh super rame juga ya, jadi kayak nggak muat kalau harus sering-sering konsul. Jadi pas itu disuruhnya konsultasi 3 bulan kemudian, dan aku baru datang konsultasi kedua itu waktu 4 bulan kemudian. Setelah keluar dari ruangan konsultasi itu, kita lanjut ke bagian apotek untuk pembayaran. Pas itu tuh aku habisnya 1 juta lebih karena aku ada stok obatnya itu lebih. Jadi kalau kalian itu nggak ada stok obatnya lebih sesuai yang diresepkan sama si dokter Kunjayanata, harusnya habisnya sekitar 800 atau 900 ribu. Untuk perincian biayanya, dia itu uang konsultasinya terakhir tuh aku 350 ribu, nggak tahu sih kalau udah naik. Dan obat Roaccutane-nya tuh 210 ribu, sisanya itu untuk beli kayak krim dan cleanser, kayak krim pagi, krim malam. Krim-krimnya itu nggak terlalu mahal, berkisar di antara kayak 60.000 sampai 80.000 aja. Nah kalau kalian orang jauh, jangan lupa tanya ke bagian apotek nomor WA yang bisa dihubungi kalau kalian mau melakukan pemesanan obat secara online. Dan pemesanan obatnya itu harus sesuai sama obat yang memang dokter Kun kasih ke kalian. Untuk proses hasilnya mungkin bakalan lebih kelihatan di video aku yang lain, nanti aku akan taruh di bawah. Pokoknya jerawat aku tuh dari super parah kayak gini sampai akhirnya tuh bisa sembuh kayak gini, semuanya itu berkat dokter Kun dan berkat obat Roaccutane-nya yang menurut aku super ajaib. Kalau kalian lagi nonton video ini tuh lagi cari bahan pertimbangan, apakah worth the result enggak dokter Kun, apakah dokter Kun ini aman atau enggak, atau dokter Kun ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah jerawat atau enggak, aku bakalan menyemangati kalian untuk pergi aja ke dokter Kun. Menurut aku kalian gak akan kecewa karena hasilnya di aku pribadi memang bagus banget. Good newsnya lagi, sejauh ini dokter Kun tuh sama sekali nggak menyebabkan ketergantungan, karena aku udah lepas dari semua obatnya dokter Kun tuh selama 3 tahun dan aku nggak pernah tumbuh jerawat yang heboh kayak dulu lagi. Sekarang ini aku tuh bisa tumbuh jerawat, tapi tumbuh jerawatnya tuh kayak cuman 1-2 kalau misalnya kayak mau PMS gitu. Buat kalian semuanya yang lagi berusaha untuk menyembuhkan jerawat, kalian harus tetap semangat dan jangan putus asa. Berusaha aja sebaik-baiknya untuk merawat jerawat kita, karena untuk sembuh itu nggak harus ke dokter Kun baru sembuh, nggak harus, karena banyak cara untuk menyembuhkan jerawat. Cuman memang pas waktu itu aku dulu caranya ke dokter Kun. Menurut aku apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan, kayak kita jaga pola makan, kita tidur yang cukup, kita pakai skincare yang rutin. Pokoknya semuanya yang kita bisa lakukan sekarang ya kita lakukan sekarang. Untuk aku sendiri karena udah lepas dari pengobatannya dokter Kun, jadi harus pinter-pinteran sendiri untuk jaga kulit kita supaya terhindar dari jerawat. Kalau sekarang ada jerawat, aku sih pakainya obat jerawat Oxy dan obat jerawat simple. Ada bikin reviewnya, nanti kalau kalian tertarik bisa nonton di link bawah. Pokoknya semangat semuanya yang lagi berjuang untuk menyembuhin jerawat, pasti bisa sembuh. Dan ini dulu sharing dari aku tentang caranya aku ke dokter Kun. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian suka boleh klik like, comment, and subscribe. I'll see you guys on my next video.